Auhallahu ta'ala ila Dawud alaihi salam, ya Dawud, kadzaba man idda'a mahabbati fa idza jannahu al-lailu nama anni. Diriwayatkan, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Daud alaihi salam. Allah berkata kepada Nabiullah Daud, ya Daud, wahai Daud, nabiku, kadzaba man idda'a mahabbati, maka dusta kata Allah, pora-pora, bohong bagi mereka yang mengaku cinta kepadaku, kata Allah, idza jannahul lailu nama anni, apabila datang pertengahan malam mereka bobok cantik, mereka tidur, mereka ngorok, kadzaba, maka mereka dusta pengakuannya apabila mereka mengaku cinta kepada aku, tapi ketika datang pertengahan malam mereka tidak berdiri dan tidak melakukan at-tahajud. Luar biasa. Qala Habib Abdullah al-Idrus radhiyallahu anhu, man arada as-safa'a rabbani fa alaihi bil inkisar wal iftigar fi jayfillah. Al-Habib Abdullah al-Idrus Sultanul Mala berkata, man arada as-safa'a rabbani, barang siapa yang menginginkan kenikmatan hadir di dalam hatinya, pendekatan kepada Allah Dzul Jalali wal Ikram, maka baginya bil inkisar wal iftigar, maka baginya untuk merobohkan hatinya, menghinakan dirinya, memiskinkan dirinya di pertengahan malam, maka kau akan mendapatkan ladzatul mahabbah, cinta kepada Allah. Kau akan mendapatkan nikmatnya hidup, kau akan mendapatkan nikmatnya hikmah dan takdir yang telah Allah takdirkan kepada kita. Luar biasa. Qala Syekh Ismail bin Ibrahim al-Jabrati rahimahullahu, jumi'al khairu kulluhu fillah. Syekh Ismail bin Ibrahim al-Jabrati rahimahullah berkata, jumi'al khairu kulluhu fillah, kebaikan itu Allah kumpulkan berada di waktu yang dimana pertengahan malam, itu semuanya terisi dengan kebaikan. Maka beruntung bagi mereka yang selalu memanfaatkan sedikit dari malamnya untuk qiyamul lail, karena di waktu tersebut segala doa diijabah, segala hajat diterima, segala taubat cepat untuk diterima oleh Allah Dzul Jalali wal Ikram. Wa ma uqidat liwaliyin wilayatun illa billah, tidaklah Allah mensahkan kedudukan seorang wali kecuali di waktu pertengahan malam. Allah, berarti pertengahan malam itu waktunya aulia, waktunya rahmat dari Allah, waktunya peresmian pengangkatan kedudukan seseorang menjadi wali, waktunya istighfar diterima oleh Allah, waktunya taubat diterima oleh Allah, waktunya segala hajat yang kau punya apabila kau berdoa langsung diijabah cepat oleh Allah Dzul Jalali wal Ikram. Luar biasa. Idza qala malakun minal muluk, man lahu hajatun falyatini akhiral laili sa'aqdi lahu jami'a hajati sayatin nasu ilaih walau bidzalikal waqi'. Maka diceritakan di sini, apabila seorang raja dunia memberikan sayembara dan pengumuman, barang siapa yang mempunyai hajat maka datanglah kepada aku di pertengahan malam jam 1, jam 2 atau jam 3 malam. Maka apa yang akan terjadi? Manusia bakal bebenah rapi-rapi, akan datang berbondong-bondong walaupun dalam keadaan ngantuk dan tengah malam. Benar gak? Jikalau sekarang ada bupati, hayo yang mau duit 100.000 datang ke rumah aku jam 2, jam 3 malam, hayo, ente mau berangkat nggak? Hah? 100 juta nih. Bupati ngumumin, barang siapa yang pengen duit 100 juta, maka malam ini ditunggu jam 1, jam 2 sampai jam 3 malam di rumahku. Datang nggak ente? Datang nggak ente? Hah? Nggak datang. Gue datang, comot dulu 100 juta baru salat tahajud. Ah, lu ngaco, nggak mau datang, pora-pora lu. Ada Indomie aja datang lu. Itu kalau
raja, penjabat ya mengumumkan seperti itu sudah pasti. Semuanya akan berbondong-bondong datang. Walaupun di pertengahan malam. Lalu dikatakan, fa kaifa idza kana dzalika nida min khaliqi kulli syai'in. Bagaimana kalau pengumuman tersebut dari Sang Pencipta yang telah menciptakan segala-galanya, yaitu Allah. Sedangkan di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah, dari Rasulullah qala yanzilu rabbuna kullailatin lailatin ila sama'id dunya. Setiap pertengahan malam itu Allah turun ke langit dunia, langit yang mendekati dengan dunia, yang artinya turun rahmatnya, ampunannya itu lebih dekat. Hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqul, ketika datang sepertiga malam. Nah, mulai dari jam 1, jam 2, jam 3 itu Allah turun. Allah. Lalu apa yang dikatakan oleh Allah? Man yad'uni fastajiba lahu. Siapa yang akan berdoa di waktu ini, maka aku akan ijabah doanya. Allah. Man yas'aluni fa'utiyahu. Siapa yang mengharap, yang mempunyai permohonan di malam ini, maka aku akan berikan. Allah. Man yastaghfiruni faghfirlah. Barang siapa yang meminta istighfar, ampunan dosa di malam hari ini, akan aku ampunkan. Allah. Itu nida dari Allah, pengumuman dari Allah setiap sepertiga malam. Allah mengumumkan kepada kita rahmat, karunia, anugerahnya turun ke langit yang mendekati bumi, yaitu langit pertama. Barang siapa yang mau berdoa, akan aku ijabah. Barang siapa yang mempunyai keinginan permohonan, akan aku beri. Barang siapa yang mau beristighfar, mau bertaubat, ampunan dosa, akan aku ampunkan. Allah, luar biasa. Hah? Tengah malam ya, waktunya kita bobok cantik, waktunya kita mengeluarkan nyanyian merdu alias ngok ngek ngorok ya. Tapi di situ kita membuang sesuatu yang begitu mahal yang tanpa kita rasa. Allah, nggak ada wali min auliyaillah yang tidak bangun malam, nggak ada. Kalau ada wali diakuin wali nggak pernah bangun malam, ya itu namanya wali kelutuk. Nggak ada. Syaratnya jadi wali tidak pernah meninggalkan malam. Illa li'udhur, kecuali karena udhur. Allah. Lama tala sabiyun hadihil ayai ya ayyuhal muzammil qala liwalidihi yukhatibu man rabbi qala lahu yukhatibu habibahu Muhammad walamma balagha qawluhu ta'ala gumil layla qala liwalidihi limadha la taqumul layl qala hadha illa rasulullah walamma balagha qawluhu wa ta'ifatun minal ladhina ma'ak qala liwalidihi manil muradu bi ta'ifah qala lahum hum ashabu rasulillah wa qala lahu wa anta limadha la taqumul layl fa qala haulai ahlu guwa wa qala lahul walad la khaira fi rajulin lam yasluk maslaka Muhammadin wala ashabi Muhammadin fasara al-walidu yaqumul layla bisababi waladihi wa kanu ahluna yunabbihuna auladahum wa hum sigarun hatta ya'lafuna qiyamal layl. Allah. Diceritakan ketika ada seorang bapak membaca surat Al-Muzammil. Ketika bapaknya membaca ya ayyuhal muzammil, maka sang anak bertanya, yukhatibu man rabbi, wahai ayahku, Allah telah mengkhatib siapa? Berkata untuk siapa? Qala lahu, maka ayahnya berkata kepada anaknya, yukhatibu habibahu Muhammad. Allah memanggil dan mengatakan dan memuji kekasihnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma balagha qaulahu ta'ala gumil laila, ketika sampai ayat tersebut gumil laila,
Maka bangunlah di pertengahan malam. Qala liwalidihi, maka sang anak bertanya kepada ayahnya, limadza la taqumul lail? Kenapa engkau wahai ayahku tidak bangun malam? Qala hada ila Rasulillah, kata ayahnya, ini hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai ayahnya membaca wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak, dan sekelompok manusia yang bersama engkau wahai Muhammad, yaitu para sahabatnya. Lalu qala liwalidihi, lalu sang anak berkata, manil murad bi ta'ifah? Wahai ayahku, apa yang dimaksud dengan ta'ifah yang difirmankan oleh Allah di dalam ayat tersebut? Qala lahu, sang ayah berkata kepada anaknya, hum ashabu Rasulillah, mereka para sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lahu, lalu sang anak bertanya kepada ayahnya berkata, wa anta limadza la taqumul lail? Kenapa engkau wahai ayahku tidak bangun malam? Faqala, maka ayahnya berkata, haula ahlu gua. Oh, mereka, katanya Nabi Muhammad dan para sahabatnya orang-orang yang kuat, keinginannya kuat, imannya kuat, semangatnya. Kalau kita ini orang-orang yang lemah. Lalu sang anak berkata, faqala lahul walad, sang anak berkata kepada ayahnya setelah ayahnya berkata seperti itu, la khaira fi rajulin, tidak ada kebaikan dan kemuliaan bagi seseorang, lam yasluk maslaka Muhammadin wala ashabi Muhammadin, yang tidak mengikuti maslak, jalan, ajaran, akidah baginda Nabi Muhammad dan para sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasaral walidu yaqumul laila bisababi waladihi. Sebab itu ayahnya sekarang tidak pernah meninggalkan bangun malam berkah nasihat dan teguran anaknya. Luar biasa. Wa kanu ahluna, yang dimana diceritakan di sini ahluna, yang dimana para habaib kita dulu, yunabbihuna auladahum, mereka mempunyai kebiasaan selalu memberikan peringatan dan membangunkan keluarganya, auladahum, anak-anaknya, wahum sigar, dari kecil. Itu dididik dari kecil. Walaupun umur 2-3 tahun sudah dibangunan di pertengahan malam. Walaupun bangun 5 menit, walaupun 10 menit, lalu tidur lagi. Dibiasakan dari kecil Allah. Hatta ya'lafuna qiyamal lail, sampai tidaklah mereka tumbuh besar kecuali mereka sudah mantap semangat dan terbiasa untuk melakukan qiyamul lail, yaitu menghidupkan tengah malam. Hakadha ahluna wa hakadha habaibuna, dan inilah cara para habaib-habaib kita terdahulu. Allahu